Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian, kita semua tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai malam ini kita masih berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sekalipun di beberapa masjid nampaknya kemajuan semakin pesat, ya. Softnya semakin maju. Bahkan saya pernah ceramah di malam ke-7 itu tinggal 20 orang, ya, jamaahnya. Itu perlu dikasih pantun ubur-ubur ikan lele, ya. Tapi nampaknya lebih bagus pantun yang lain. Kalau orang lagi lemas dikasih dia pantun anggur merah susu beruang, jangan menyerah, tetap berjuang. Nah, itu. Saudara sekalian, setelah itu tentu kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya diamanahi oleh panitia, judulnya amalan-amalan pamungkas di malam Lailatul Qadar. Namun saya melihat ada yang lebih terperinci kalau kita membahas surah Al-Qadar. Mudah-mudahan paling lama 20 menit ke depan insya Allah bisa selesai. Dimulai dari sekarang, bukan dari mukadimah tadi, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang jadi masalah adalah malam Lailatul Qadar itu terjadinya 10 malam terakhir dan kebanyakannya di malam ganjil. Berdasarkan beberapa riwayat, kita sebut satu, Rasulullah mengatakan, "Iltamisu Lailatul Qadar fi asyril awakhir." Carilah, iltamisu itu kayak orang berada dalam keadaan gelap, nyari-nyari. Cari-carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dalam riwayat yang lain, fil witr, carilah di malam ganjil. Nah, kalau begitu, Lailatul Qadar kemungkinannya 21, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam turunnya Al-Quran. Sekarang, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam nuzulul Quran yang biasa diperingati di Indonesia, malam keberapa, Pak? Berarti Quran turun tanggal 17 Ramadan. Yang mana yang benar ini, Pak? 17 atau malam Lailatul Qadar? 17, ya. Nah, untungnya surah Al-Qadar didahului oleh surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kemudian ditetapkan khususnya di Indonesia 17 Ramadan itu malam atau hari turunnya Al-Quran. Dan kemudian kita masih ingat ceramah Zaidun MZ rahimahullah. Beliau mengatakan Indonesia ini adalah bangsa yang luar biasa. Kita merdeka tanggal 17, Quran turun tanggal 17, Perang Badar juga terjadi di tanggal 17, semuanya di bulan Ramadan. Sekarang yang jadi masalah sekali lagi, bagaimana Pak? Kita sepakat yang mana? Quran turun tanggal 17 atau malam Lailatul Qadar, yang itu berarti di atas tanggal 20. Kalau Anda bilang di atas tanggal 20, berarti Anda membantah Majelis Ulama Indonesia. Dua-duanya benar. Yang turun malam Lailatul Qadar, ini ada beberapa anak-anak kita. Yang turun malam Lailatul Qadar adalah Quran utuh. Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dari Lauhin Mahfud
ke Baitul Izzah atau langit yang lebih dekat dengan dunia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Adapun yang turun tanggal 17 adalah 5 ayat pertama di surah Al-Alaq, turun pertama kali dari Baitul Izzah, langit yang terdekat dengan dunia, dibawa oleh Jibril sebagai bentuk pelantikan Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Tanggal 17. Jadi dua-duanya benar. Itulah sebabnya kita ini adalah umat dari seorang Nabi yang luar biasa. Kitab sucinya selesai sebelum Nabi kita meninggal dunia. Itu bagian pertama. Bagian kedua, apa itu Lailatul Qadar? Dan ini mengikuti urutan ayat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dalam bahasa Arab, Al-Qadar itu maknanya ada 3 minimal. Yang pertama, asyarafu warrif'ah. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan dan malam ketinggian, di mana orang akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dan akan diberkahi. Itulah sebabnya dalam surah Ad-Dukhan Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, maksudnya malam Lailatul Qadar. Saya mohon maaf Pak, ndak banyak candaannya ini, ndak banyak belok-beloknya, lucu-lucunya. Nampaknya perlu pelan-pelan. Yang kedua maknanya adalah bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit, penuh sesak. Dia sempit karena apa? Penuh sesak dengan apa? Karena para malaikat yang kebanyakannya tinggalnya di Sidratul Muntaha itu turun dipimpin oleh Jibril ke muka bumi di malam itu. Makanya disebutlah Lailatul Qadar. Makna yang ketiga Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menetapkan takdir-takdir tahunan kepada setiap hambanya. Dan itu sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan dunia ini. Ada namanya schedule panjang, ya, ada schedule yang jangka pendek. Nah, sekarang kita ikuti alurnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, sekarang kita bikin pertanyaan. Dan sebenarnya pertanyaan ini dibuat oleh ulama. Kenapa Allah menyebut 1000 bulan? Kenapa tidak 100 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya? Ternyata jawabannya adalah karena dahulu kala sebelum datang Rasulullah, umat-umat terdahulu itu orang yang ahli ibadah hanya akan digelari ahli ibadah kalau dia sudah berhasil fokus menghabiskan umurnya 80 tahun lebih untuk sekedar beribadah saja. Barulah dia digelari sebagai abid, ahli ibadah. Kalau kita kan beda Pak. Di sini alhamdulillah, di Indonesia alhamdulillah, biar tidak ahli ibadah begitu, yang penting penampilannya selalu pakai jubah, jenggotnya panjang, sorbannya lebih besar dari ban Vespa, sudah ahli ibadah sudah. Nah, itu. Jadi disebutlah mereka ahli ibadah kalau sudah menghabiskan waktu khusus fokus beribadah selama 80 tahun. Nah, untuk itu kemudian Allah ingin memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek dibandingkan umat terdahulu yang umurnya ratusan sampai seribuan. Kita diberikan kemuliaan dengan beribadah. Seandainya kena dengan Lailatul Qadar, kita mendapatkan kemuliaan ibadah lebih baik daripada 84 tahun. Karena dia hitungannya 1000 bulan, 83,4 bulan. Catatan pentingnya yang perlu dipahami adalah memang beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya sebanyak itu dan sebesar itu dilipat gandakan. Tapi hati-hati, jangan sampai Anda melakukan kemaksiatan di malam yang tepat dengan malam Lailatul Qadar, karena dosanya juga berlipat ganda. Minimal jangan melakukan sabung ayam yang baru-baru terjadi. Jangan begitu. Itu peringatan pentingnya.
Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, bagian berikutnya yang perlu kita buat, nanti kita ikuti urutan ayatnya. Sebenarnya kalau kita cari-cari, itu Lailatul Qadar di malam berapa tepatnya kira-kira, Pak? Nah, untuk ini ulama membahas cukup panjang dengan beberapa perbedaan pandangan. Umumnya nanti yang jadi kesimpulan adalah malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah dan kebanyakannya di malam ganjil. Jadi peluang Lailatul Qadar itu di malam genap ada, karena Nabi beriktikaf 10 malam di 10 terakhir. Tapi Rasulullah bilang lebih banyak di witir, di jumlah yang malam yang ganjil. Tetapi ada keterangan yang lebih rinci lagi bahwa dia di malam tertentu. Riwayat dari Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kebanyakannya Lailatul Qadar itu terjadi malam 21. Apalagi kalau awal Ramadan dimulai dari hari Sabtu. Jadi kemarin kita puasa hari Sabtu, maka kemungkinan besarnya Lailatul Qadar di malam 21, apalagi malam 21 kemarin itu bertepatan dengan malam Jumat. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika malam ganjil bertemu dengan malam Jumat, maka yurja'an takuna fiha Lailatul Qadar. Sangat besar kemungkinan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Bagaimana mi? Lewat mi itu kalau tidak ada yang harapan. Malam 23 itu pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan malam 23. Malam 23 berdasarkan satu riwayat Nabi SAW bercerita tentang at-tin wal ma'. Jadi suatu saat Nabi di pagi hari bercerita tentang tempat sujudnya, sempat bersujud dan bercerita tentang adanya air dan tanah itu. Dan itu disebut di malam 23. Riwayat-riwayat yang lain 25, 27. Dan kebanyakannya nampaknya ini yang paling kuat, Pak. Tapi dia bukan sesuatu yang mutlak. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa besar kemungkinan dan selalu istilahnya lebih banyak terjadi malam Lailatul Qadar itu malam 27. Dengan dua alasan yang kuat. Jaga-jaga malam 27. Yang pertama, kenapa beliau mengatakan malam 27? Karena kalimat Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar tadi itu terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. 3. Dia terulang 3 kali. Terus jumlah kalimat Lailatul Qadar 9. Lam ya lam ta 4. Al-Qadar alif lam qaf dal ra 5. 4 tambah 5 9. 9 kali 3 27. Itu pandangan beliau Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa kemungkinan besar memang malam 27. Ditambah dengan hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma hadis berikut ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim memberikan 2 potensi. Dia malam 23 atau malam 27. Di ujung hadisnya yang cukup panjang tentang mimpi, Rasulullah mengatakan, "Wa man kana mutaharriyan falyataharri fis saba' al-akhir atau saba' al-awakhir." Barang siapa yang ingin berjaga-jaga dan berijtihad, bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bersungguh-sungguhlah dia di 7 terakhir. Di 7 terakhir, kalau hitungnya dari depan berarti malam 27. Kalau hitungnya dari belakang malam 29, maka dia malam 23. Tetapi ada hadis yang lebih menguatkan, sekalipun hadis berikut ini sanadnya dhaif, tapi dia justru memberikan penguatan bahwa Lailatul Qadar fi layali atau fi lailati as-sab' wal 20. Lailatul Qadar umumnya kebanyakannya terjadi di malam 27. Tapi ini bukan satu ketentuan pasti bahwa betul-betul dia selalu terjadi di situ. Hanya saja sekali lagi kebanyakannya dan juga ulama banyak berpendapat bahwa dia di malam 27. Itu bagian ketiga. Bagian keempat yang perlu kita bahas adalah
apakah Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua kaum muslimin atau orang-orang tertentu saja? Jawabannya, dan sekaligus menjadi berita gembira, bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, berita gembiranya tentang Lailatul Qadar, dia didapatkan oleh semua kaum muslimin yang beribadah di malam itu. Catatannya, stresinya adalah yang beribadah di malam itu, bukan begadang di malam itu. Yeah. Karena ada yang menerjemahkan, barang siapa yang begadang di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tabe, bukan Lailatul Qadar kita dapat itu, Lailatul Qadar. Enaknya itu kalau begadang. Dan kalimat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa stasiun TV. Bikin acara yang katanya religi. Ya, begadang orang, Pak. Nyanyi, musik, katanya religi. Kira-kira apanya yang religi di situ, Badi? Sepertinya cuma satu saja. Bajunya, Ji. Yang laki pakai songko, pakai gamis, yang perempuannya pakai talakko. Itu je religi, tapi isinya semua membuat orang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil bahwa sekali lagi semua kita berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang penting kita beribadah. Dan tidak mesti di ujung malam. Tidak mesti. Seandainya malam ini turun Lailatul Qadar, insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkannya. Kenapa? Karena ini sudah di awal malam kita mendapatkan ya turunnya Lailatul Qadar. Itulah sebabnya izinkan saya untuk mengulang ceramah ustadz-ustadz. Tapi kalau tidak terbiasa ki bangun tengah malam untuk salat tahajud, kasih selesai di sini, Pak. Kasih selesai di sini ya nuta. Salat tarawih dan selesaikan bersama imam. Jangan ki istilahnya sok-sokan. Kalau imam sudah bilang witir, pulang nih. Kenapa ki pulang? Saya tengah malam bisa cie tengah malam baru tidak terbiasa. Selesaikan di sini. Kenapa? Rasulullah bersabda, dan ini sering kita dengarkan, man shalla ma'al imami thumma la yansarif hatta yansarif al imamu kutiba lahu qiyamul laila. Dan ini kebaikan. Barang siapa yang salat malam bersama imam dan dia tidak pulang sampai pulangnya imam. Tabe. Maksudnya tidak pulang sampai pulangnya imam adalah selesai witir bersama imam, bukan tidak pulang nah tunggu Pak imam. Ada, Pak. Betulkah ini? Ada mantu yang salah paham dengan itu. Yeah. Imam bilang witir, ndak pulang nih, Pak. Sandar-sandar di dinding dinding masjid. Tanya, kenapa Anda ikut salat witir? Dia bilang, duduk aja ini, aku tunggu Pak Imam pulang. Masuk nah. Karena bilang hadis kabede, barang siapa yang tidak pulang sampai pulangnya imam. Sempat saya bercanda, salah paham gitu nah. Yang dimaksud itu salat bersama imam sampai selesai. Kalau kau tunggu pulangnya imam, bagaimana kalau Pak Imam nak tinggal di masjid? Ndak pulang-pulang mau itu. Ini masalah betul. Betul, Pak, saya selalu terinspirasi memang dengan ceramahnya mantan pimpinan NU, Pak Kiai rahimahullah, Kiai Hashim Muzadi. Dia bilang, hati-hati kalau ini bahasa saya, bahasa kita orang Sulawesi. Bahasa beliau kalau ceramah di hadapan orang, isi seminar atau ceramah, perhatikan baik-baik dan yakinkan bahwa di hadapan Anda itu dua golongan. Manusia yang mendengarkan ceramah Anda itu dua golongan. Golongan pertama, salah paham. Yang kedua, pahamnya salah. Itu kalau salah paham bagus sih, Pak, dikasih tahu selesai. Tapi kalau paham memang salah, setengah mati. Ya, dan banyak sebenarnya cerita tentang itu. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini belum kita? Belum. 2 poin lagi, Pak. Kan ada namanya terakhir, ada terakhir sekali ya toh. Ini paling yang terakhir. Ini yang terakhir. Tapi ada terakhir sekali ya, bentar. Yang terakhir adalah apa doa yang perlu kita selalu ucapkan sekiranya kita mengetahui ciri-ciri bahwa ini malam Lailatul Qadar. Doanya adalah seperti yang disebut oleh Nabi atas permintaan dan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah," coba bayangkan Aisyah istri Nabi memanggil Nabi dengan jabatannya.
Ya Rasulullah, ara'aita in adraktu Lailatul Qadar, mada aqul? Wahai Rasulullah, seandainya saya dapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang paling baik saya ucapkan? Nabi mengatakan, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diulang-ulang. Dengan satu catatan penting, mohon maaf, ini kayaknya mengganggu pemahaman Bapak, Ibu sebagian. Diucapkannya dengan pelan-pelan, dengan khusyuk. Jangan didendangkan, Pak. Nggak kena. Saya selalu khawatir dengan saudara-saudara yang berzikir cepat dan didendangkan. Tapi Pak, izinkan saya bertanya. Ada yang bisa bantu saya? Yang anak muda ya, bagus. Yang muda-muda. Kita Pak yang muda-muda. Berapa menit kita habiskan waktu untuk berzikir setelah sholat? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berapa menit kita habiskan? 5 menit. Lumayan lah 5 menit. Ya sebanyak 6-7 menit Pak. Pelan-pelan. Saya biasa mengamati beberapa imam di masjid. Pertama aja benar Pak. Ilahi Rabbi subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu tidak? Efeknya apa? Efeknya dia tidak memberikan asar pengaruh yang baik dalam hati Anda. Ada yang pernah bertanya, katanya orang kalau selalu berzikir tenang hatinya Ustaz. Saya bilang iya. Jelas ayatnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dia bilang, saya tidak pernah tenang kalau berzikir. Saya bilang, bagaimana mau tenang? Kau berzikir mau 300 km per jam. Tidak bisa, Pak. Itu salah satu guru saya, selain guru saya ada di sini. Sebenarnya saya agak sungkan ceramah. Pak Kiai Said Abdul Somad, Kiai saya di Masjid Raya, Sayyid Muhammad Tahir, Pak Imam. Beliau mengatakan itu kalau berzikir ke orang pelan-pelan. Kalau bisa ujungnya dilaptoki di hati, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tadi yang terakhir. Sekarang yang terakhir sekali. Ini sering jadi polemik. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Ustaz, Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari. Malamnya siapa, Ustaz? Malamnya siapa? Karena boleh jadi Indonesia sudah malam, di negeri lain belum malam. Bagaimana itu, Ustaz? Baru-baru Pak saya ditanya. Saya bilang sama itu Bapak, ada yang lebih rumit pertanyaannya dari itu Pak. Waktu awal Ramadan kita di Indonesia beda. Ada yang duluan, ada yang hari berikutnya. Itu lebih rumit. Dia bilang, ini ganjilnya siapa yang diikuti? Ganjilnya pemerintah atau ganjilnya yang mana? Biasa kita Bapak. Oi, malam Lailatul Qadar tadi malam. Nah, enggak. Ini malam. Lan tidak. Genap nih sekarang. Yang kemarin ganjil. Lan tidak. Salah kau. Sekarang bagaimana cara menjawabnya? Gampang sekali Pak jawabannya. Kan orang bilang, ada itu negara lama sekali baru malam Ustaz. Nah, begini Pak. Kita dengarkan hadis. Mudah-mudahan ini membuat kita berpikir lebih cerdas. Bahwa agama kita memang agama yang selalu menuntut kita be smart. Hari apa terjadinya kiamat, Pak? Hari Jumat. Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'a illa fi yaumil Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Sekarang pertanyaannya, kita bikin pertanyaan yang sama. Jumatnya siapa? Kalau Jumatnya Indonesia, selama ke Amerika, Pak. Karena kita duluan, gitu. Jawabannya adalah Jumatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena malam dan siang bumi ini berputar dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir, malamnya siapa? Kau beribadah saja di malam itu. Nah bilang orang NTT, sudah, kau ibadah sudah, sumber air sudah dekat. Tidak usah kau pikir-pikir yang lain itu. Jadi tidak usah Anda berpikir malamnya siapa, di mana. Pokoknya Anda beribadah di malam itu, ya, baik di awal malam dan lebih afdal di ujung malam. Lakukan saja ibadah, insya Allah Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sekali lagi, Lailatul Qadar bukan untuk orang-orang tertentu.
sebagaimana pemahaman saya waktu masih kecil, dan ini yang diajarkan oleh orang tua, bahwa Lailatul Qadar itu untuk orang-orang tertentu dengan penampilan tertentu, yang selalu pakai baju jubah warna putih, ya, kulitnya putih, sorbannya lebih besar dari ban Vespa, itu yang dapat Lailatul Qadar. Oh, tidak. Lailatul Qadar untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beribadah di malam itu, ya, baik di awal malam, di tengah malam, ataupun di ujung malam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saya kira sudah hampir setengah 9 pas. Saya minta 1 menit injury time untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Semoga dengannya kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin. Kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah ta'ala. Dan dengannya kita akan masuk dalam keinginan Allah dalam ayat la'allakum tattaqun. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak Ibu. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dari aktivitas kehidupan kita khususnya di Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya kita berdoa semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang paling baik dan paling indah dibandingkan Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kita, insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.